Film ini dimulai dengan seorang pria yang baru aja pindah ke kosan baru. Dia ini bernama Rio dan dia bekerja sebagai penulis di sebuah penerbit majalah. Nah, dia ini seneng banget ya dapat kosan ini karena meskipun harganya murah, tapi kamar mandi udah di dalam dan udah ada bathtubnya juga. Tapi dia baru sadar bahwa ada kekurangan di kosan ini, yaitu temboknya itu tipis banget loh. Jadi suara penghuni kamar sebelah itu bisa terdengar samar-samar. Dan dia dengar pas ada telepon di ruang sebelah, Rio tahu kalau penghuni kamar sebelah itu adalah seorang cewek. Dan film ini pun dimulai. Prahara tembok mesum. Nah, ketika cewek itu mandi, Rio pun berusaha keras untuk mendengar suara pas dia lagi mandi. Sampai dibela-belain kayak gini loh. Udah bukan kayak Spiderman lagi nih namanya, kayak Tokekman ini yo. Nah, berhubung Rio ini belum pernah melihat wajah cewek tersebut, jadi dia membayangkan sosok cewek tersebut seperti ini bentuknya. Jadi ini cuma gambaran aja yo, aslinya nggak kayak gini wajahnya. Dia ini bernama Satsuki yang diperankan oleh artis Jav yo. Kalau kalian pernah nonton Jandara, pasti tahu artis ini. Nah, Satsuki ini sering banget dapat telepon misterius yang isinya tuh mengancam dan juga mesum. Dan karena suaranya disamarkan, dia nggak tahu siapa orang tersebut. Kemudian Satsuki menelpon pacarnya yang bernama Yuta. Dan sekali lagi ini juga bukan wajah sebenarnya ya. Dia ini cuma gambaran menurut Rio yang menguping di kamar sebelah karena dia belum pernah lihat wajahnya. Satsuki ini merasa takut dengan teror telepon tersebut sehingga dia meminta Yuta datang ke kosannya. Dan seperti film busuk pada umumnya, kemudian mereka pun melakukan acara eksplorasi ke dalam gua. Sementara Rio yang mencoba menguping sambil menggosok-gosok tiang listriknya yang sudah berdiri. Dan Rio kini tambah penasaran ya dengan wajah Satsuki sebenarnya. Keesokan harinya, Rio mencoba melihat siapa sih nama cewek di sebelah. Dan karena saking penasarannya yo, Rio kemudian mencoba mencari tahu informasi pribadi si Satsuki ini, termasuk pekerjaannya. Dan tentunya mencari informasi adalah hal yang sudah biasa dilakukan ya dalam pekerjaannya. Rio mencoba mencari kesana kemari di sekitar sini orang-orang yang punya nama persis seperti di tulisan di kamar cewek tadi. Dan ketika ia sedang makan di sebuah warteg, kemudian muncul seorang pelayan cewek yang namanya persis dengan tulisan tadi. Dan inilah wajah Satsuki yang sebenarnya. Yang master perjavan pasti udah kenal ini siapa artisnya ya. Nah, melihat Satsuki yang ternyata cakep ini, kemudian Rio pun langsung kesengsem ya, langsung tertarik. Tapi Rio ini pinter ya, dia tahu kalau Satsuki sudah punya pacar dan juga Satsuki kan sering diteror tuh. Kalau Rio tiba-tiba kenalan, takutnya ntar malah dicurigai sebagai orang yang menerornya tadi. Akhirnya dia berpikir gimana caranya agar si Satsuki inilah yang mengajak interaksi lebih dulu ke Rio. Dan dia menemukan sebuah ide. Rio ini membeli beberapa makanan kaleng dan dikirim ke alamat kosnya. Namun dia berpesan kepada kurir JNE kalau di kamarnya nggak ada orang, suruh titip ke kamar sebelah alias kamarnya Satsuki. Nah otomatis kan ntar Satsuki bakal nganter paketannya tau ke kamar Rio. Pintar juga ini kadal plastik. Bisa ditiru ini ya tekniknya. Dan sesuai rencana, Satsuki kemudian mengantar paketannya ke kamar Rio. Dan disinilah kemudian mereka berkenalan. Rio kemudian berbahasa basi ngasih beberapa makanan di paketan tersebut kepada Satsuki. Dan Rio ini juga mendapat sebuah ide, yaitu memasang alat penguat sinyal suara di temboknya. Jadi dia kini bisa mendengar suara Satsuki pakai earphone tanpa perlu menjadi Tokekman lagi. Dan uniknya, akibat ulahnya ini menggunakan alat penyadap suara, dia kemudian tahu kalau di dalam kamar Satsuki ada beberapa tempat yang tidak dapat disadap karena memiliki noise atau suara kemersek gitu. Dia nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Akhirnya dia meminta tolong kepada temannya yang ahli menyadap. Dan ternyata hal itu terjadi karena di dalam ruangan Satsuki juga sudah ada alat penyadap lainnya. Yang kemungkinan alat itu dipasang oleh orang yang selama ini menerornya. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar Satsuki untuk melihat di mana saja letak penyadapnya yang berupa kamera kecil. Dan akhirnya si ahli penyadap ini bilang bahwa kemungkinan orang ini nggak jauh dari tempatnya. Dia kemudian memantau area di sekitar dan melihat ada sebuah mobil yang sedang diparkir. Rio pun kemudian mencoba melihat siapa orang yang ada di dalam mobil tadi. Dan dia melihat nama Yuta. Ya, jadi inilah wajah pacar Satsuki yang sebenarnya. Jadi yang meneror Satsuki selama ini adalah pacarnya sendiri. Karena dia ini memiliki fantasi seks yang agak aneh yo. Yuta ini suka main kasar gitu, suka lihat ceweknya ketakutan dan berfantasi kalau ceweknya sedang diperkusi sama cowok lain. Istilahnya apaan ya? Entahlah, nggak tahu.
Keesokan harinya, Ryo nggak sengaja ketemu dengan Satsuki setelah pulang kerja. Padahal sih disengaja aslinya. Dan Ryo kemudian mengajak Satsuki kencan di sebuah warung kopi sambil ngobrol-ngobrol dan minum kopi kapal api. Malamnya Ryo menggunakan teknik tukang JNE lagi dan kali ini dia mengirim paket udang yang masih hidup. Dan di sini Ryo kemudian menggoda Satsuki yang geli ya kalau ngelihat udang yang masih hidup gini. Dan coba deh kalian dengerin. Ini loh bedanya jeritan artis JAV sama cewek biasa. Itu belum diapa-apain loh. Dengernya itu udah bikin nafsu makan meningkat ya. Aduh. Mereka kemudian makan malam bareng, tapi Yuta yang tahu kalau Satsuki nggak ada di kamarnya kemudian marah dan menelponnya. Satsuki kemudian pulang dan beberapa saat kemudian Yuta datang dan langsung menggenjot Satsuki dengan sangat kasar. Ryo yang mendengar suara mereka kemudian menjadi jengkel dan berpikir gimana pun caranya Satsuki harus putus dengan Yuta karena dia ini cowok nggak bener yo. Akhirnya Ryo bareng teman-temannya merencanakan sesuatu. Ryo mengajak kencan Satsuki sampai malam, sementara teman-temannya menyamar dan masuk ke dalam kamar Satsuki yang nantinya pasti akan dipantau lagi sama Yuta. Nah, di sini mereka memainkan drama seolah-olah Satsuki itu terlilit hutang dan sedang dikejar-kejar sama debt collector. Dan karena Satsuki nggak bisa bayar, kemudian debt collectornya mengambil HP Satsuki dan melihat bahwa Satsuki punya pacar yaitu Yuta. Nah, debt collector tersebut kemudian ganti mengejar Yuta untuk menagih hutangnya, yang kemudian membuat Yuta ini ketakutan ya. Beberapa hari berlalu dan Yuta kini sudah nggak pernah muncul dan menghubungi Satsuki lagi. Dan ketika Satsuki pergi ke apartemen Yuta, ternyata tetangganya bilang kalau Yuta sudah pindah beberapa hari yang lalu. Jadi rencana licik Ryo ini berhasil ya. Yuta kini diperas sama temen Ryo tadi, sedangkan Satsuki kini otomatis menjomblo karena Yuta yang ketakutan tadi meninggalkan Satsuki tanpa ada kabar sama sekali. Satsuki yang kini sedang galau kemudian ditemani sama Ryo yang berusaha menghiburnya. Mereka ngobrol, makan, dan minum-minum beras kentur yang kemudian membuat Satsuki menjadi teler. Dan ketika teler inilah aura artis JAV Satsuki kemudian keluar. Satsuki dengan pose semlohe kemudian menggoda Ryo untuk bercocok tanam. Tapi Ryo ini nggak mau loh. Ya, padahal penontonnya udah pada siap-siap itu. Ryo ini menolaknya karena sebenarnya Ryo ini jatuh cinta ke Satsuki. Dan dia nggak mau melakukan penggenjotan dalam keadaan Satsuki sedang galau seperti itu. Dia nggak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan ya. Padahal udah bener-bener sempit itu celananya. Keesokan harinya muncul Yuta yang terlihat sangat stres ya. Dan disinilah akhirnya Satsuki tahu bahwa Yuta lah yang selama ini menerornya. Yuta yang stres ini kemudian berusaha membunuh Satsuki. Ryo yang mendengarnya kemudian langsung datang dan menyelamatkan Satsuki dan menyuruhnya berlari sejauh mungkin. Namun bukannya berlari menjauh, Satsuki justru bersembunyi di kamar Ryo, yang membuat Satsuki tahu kalau selama ini Ryo telah menyadap ruangannya. Ryo yang sedang berusaha melawan Yuta tapi kewalahan karena Yuta membawa pisau ya. Dan ketika dia hampir menusuk Ryo, kemudian muncul teman Ryo tadi yang menyelamatkannya. Ryo kemudian kembali ke kamarnya dan meskipun Satsuki tahu kalau Ryo menyadapnya, tapi dia bertingkah seolah-olah tidak tahu. Karena Satsuki berpikir kalau Ryo orang jahat, pastinya dia sudah mau melakukan penggenjotan kemarin. Dan besoknya karena Satsuki kini tahu kalau Ryo itu pasti sedang menyadap suaranya, dia justru sengaja mengobok-ngobok bikang angetnya dan membuat suara-suara yang bikin menelan ludah yo. Dan ketika Ryo sedang mengamplas batangnya, Satsuki justru datang ke dalam kamar Ryo dan akhirnya pertempuran antar galaksi pun terjadi. Dan film ini pun berakhir.